laporan dari Amerika ini nggak boleh dianggap sepele karena dia kan punya satu informasi-informasi lain. Intinya dia menganggap KM50 itu bermasalah meskipun pengadilan tidak menganggap bermasalah. Nah, ini juga bisa jadi novum kedua menurut saya. Ya, ada satu keyakinan dari ini kan institusi negara loh. Laporannya itu bukan LSM, bukan NGO-nya Amerika. Tapi ini yang ngomong adalah negara. Negara Amerika melalui Department of State, Kementerian Luar Negerinya, membuat satu rilis pemantauan dia terkait pelanggaran HAM. Dia sebutkan bahwa FPI KM50 itu adalah kasus pelanggaran HAM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dimanapun berada. Kembali program Jangan Salah Arah hadir ke hadapan kita semua untuk membahas topik yang sangat penting sehingga kita hadirkan pada malam hari ini. Kita membahas tentang JSA. Ada satu topik yang akan kita bahas dalam pembahasan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung saja sebelum memulai saya akan menyapa sahabat saya, Bro Eko. Selamat malam Bro Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Mos. Aduh, ini udah berapa lama nih tidak muncul ya? Iya, kita sudah beberapa waktu absen ya di JSA. Sehat Bro Eko? Alhamdulillah sehat. Ini wajahnya terlihat agak ngantuk ini. Ya, mungkin langsung saya menyapa kita pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum Bang Matur. Selamat malam Bang. Masih mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Mustafa, Bro Eko, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana, Bang Matur, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Alhamdulillah sehat. Ya, sudah ini ya, sudah berapa waktu kita absen Bang ya, JSA ya? Kayaknya kita mengudara lagi nih karena isunya makin heboh ya. Iya. Iya, betul. Oke, kita mulai saja Bang ya, JSA kita ya. Siap. Putus-putus, Bang Mos. Silakan Proyeko. Ya, baik. Silakan kok. Malam ini. Oke, baik. Makasih Bang Mus. Suaranya putus-putus. Oke, biar saya langsung aja ya. Kita mulai JSA ini. Seperti biasa kita akan membahas isu yang terhangat ya, dan kita bahas secara jernih. Kemudian semoga ada inspirasi yang bisa kita dapat dari narasumber ya. Nah, untuk judul JSA kali ini adalah kasus Brigadir J dan kasus KM50. Apakah sama-sama direkayasa? Nah, tanda tanya besar ya. Nah, ini yang karena memang saat ini orang-orang sangat melihat ini dan mengkait-kaitkan karena yang juga yang mempunyai peranan adalah orang-orang yang sama ya, sehingga dianggapnya ada sebuah kemiripan dan sehingga masyarakat kembali lagi mengorek-ngorek tentang KM50. Tapi sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan. Ini terkait dengan sidang etik yang dilaksanakan kemarin ya, sidang etik terhadap Verdi Sambo. Nah, kita tahu bahwa Verdi Sambo sudah diputuskan dipecat secara tidak hormat ya, karena telah melakukan pelanggaran kode etik, dan termasuk di dalamnya adalah obstruction of justice ya. Nah, sekarang
Bagaimana kelanjutannya ya? Ini semua orang pasti menunggu. Tapi pada saat sidang ini ada yang sangat disayangkan ya. Kenapa tertutup ya? Sementara publik menginginkan ini dibuka secara transparan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik nih. Dan sempat ada insiden juga dari Brimob ya yang membentak-bentak media ya pada saat itu. Nah, tapi itu mungkin bukan persoalan yang signifikan. Yang paling signifikan adalah sidangnya tertutup sehingga masyarakat publik tidak bisa menyimak ya. Nah, ini Bang Matnur gimana menanggapi ini Bang? Silakan Bang. Ya, pertama kita sampaikan dulu ya bahwa update kasus Brigadir J ini sudah luar biasa ya, sudah banyak sekali progres yang mulai dari publik hanya mendengarkan skenario bohong ya, rekayasa bohong. Meskipun ini berjalan lebih dari 1 bulan rekayasa bohong itu ya, tapi di akhir-akhir ini kelihatannya semua sudah on the right track, sudah tepat pada sasaran, sudah berjalan yang benar. Hanya saja banyak kekurangan di sana sini ya. Menurut saya kekurangan itu bisa ditolerir lah. Meskipun kalau ditanya alasannya kenapa kok masih ada kekurangan sana sini ya. Contoh yang saya maksud kekurangan itu adalah ketika sidang Verdi Sambo, sidang etik itu kenapa kok tertutup gitu. Padahal kalau kita lihat kakak tuanya TNI itu kalau buat sidang ya meskipun itu di sidang militer ya, mahkamah militer, itu publik bisa akses kok. Ya, publik bisa akses, publik bisa mendengarkan, hanya saja mungkin tidak ada yang menyiarkan live gitu ya. Tapi saya kira keinginan publik itu belum terpenuhi dalam arti publik itu minta setransparan mungkin. Benar-benar sejernih mungkin. Jadi publik itu tahu apa yang terjadi gitu loh. Dan publik bisa mengambil satu pelajaran bahwa ini tidak boleh terulang di masa depan. Nah, kalau kita balik ke kasus Verdi Sambo ya, yang kita kira ini sudah menemukan titik terang, tapi malah belum terlihat terjadi satu progres yang baik ya. Saat ini sebenarnya kalau dilihat tuntutan publik itu adalah bagaimana kasus-kasus yang dihandle oleh Verdi Sambo sebagai Kadif Propam ataupun sebagai kepala Satgasus ini mungkin ini harus dibuka kembali. Karena bisa jadi ya kasus Brigadir J benar-benar direkayasa seperti itu. Bisa jadi karena ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang berhasil. Jadi pengalaman-pengalaman sebelum yang berhasil ini yang membuat sang pelaku kriminal ini mengulangi kesalahan yang sama. Ya ingat ya bahwa pelaku kejahatan itu biasanya ketika dia melakukan kejahatan, ketika dia berhasil dan sukses, dia akan mengulangi dengan pola yang sama. Nah, jadi saya kira kalau kembali kepada judul kita dan pertanyaan Kang Eki tadi, bagaimana ini dengan kasus KM 50 ya. Ya kalau dilihat kasus ini dengan kasus Brigadir J, kasus KM 50 dengan Brigadir J ini banyak sekali kemiripan ya. Nanti kita bedah satu persatu kemiripannya apa. Tapi saya kira kasus ini menjadi menarik ya karena ada satu fakta baru, novum baru bahwa mobil hitam yang disebut-sebut oleh Komnas HAM ya berada dekat lokasi dan juga melakukan provokasi itu ternyata memiliki kemiripan dengan mobil hitam yang ada di rumah Verdi Sambo saat polisi atau media gitu ya melakukan investigasi ke rumah Verdi Sambo gitu. Nah, ini perlu kita teliti ya saya kira gitu. Tapi saya kira dengan satu modus dengan satu prinsip bahwa pelaku kejahatan itu biasanya melakukan tindak kejahatannya secara berulang. Nah, ini kita bisa perlu mengecek gitu ya. Dengan kasus-kasus sebelumnya terutama kasus KM 50
di mana ada banyak kemiripan penghilangan barang bukti. Ya, sekarang di mana tuh KM50? Kan nggak ada itu, bersih. Ya, nggak ada rest area 50 itu udah nggak ada. Barang bukti dihilangkan. CCTV di sekitar lokasi hilang, ya sama di Brigadir J hilang, di kasus KM50 juga nggak ada CCTV-nya. Kemudian model pembunuhannya brutal, ya, kematiannya itu penembakan di dada, selalu sama polanya, di dada ada, ya kan, di kepala ada. Nah, saya kira perlu ya publik menyuarakan bahwa dengan adanya kesempatan dari Kapolri, silakan dibuka kalau ada novum baru, dan saya kira ini ya kita ingin sampaikan bahwa novum baru itu terang benderang sekali. Ya, bukti baru itu terang benderang sekali terkait dengan KM50. Ya. Nanti kita akan coba satu persatu, kita akan lihat ya bukti-buktinya. Untuk sementara itu dulu, Bang Eko. Ya, nah ini kembali ya kepada keterbukaan informasi mungkin ya, itu memang masyarakat sangat mengharapkan, karena tentunya masyarakat ingin kepolisian ini bisa menegakkan keadilan setegak-tegaknya. Artinya apapun yang terjadi itu terus berada dalam pantauan masyarakat. Nah, tentunya di sini kepolisian harus aware dengan itu ya. Artinya secara transparan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak ada kesan yang ditutup-tutupi. Nah, ini tentunya akan menghambat dari recovery terhadap citra Polri tentunya. Nah, kemudian ini yang menjadi pertanyaan juga adalah seolah-olah dipaksakan untuk isu yang sama ya. Karena untuk isu pelecehan itu di awal kan yang dibahas adalah pelecehan yang dilakukan di Duren 3 ya. Nah, kemudian tidak ada bukti dan di SP3 kan, dan pindah pelecehannya ada di Magelang. Ini adalah sebuah hal yang publik melihat ini seperti dipaksakan, seperti ada apa istilahnya menutupi motif lain begitu. Nah, ini melihat ini gimana Bang menurut Bang Matun? Iya, saya kira ada motif lain yang ditutupi, ya bisa jadi itu benar ya, bahwa ini kan Verdi Sambo ini kan jago merekayasa, Bro Mustafa. Kalau orang udah jago itu kelihatan durasi orang merekayasa itu 1 bulan lebih loh. Rakyat percaya tidak ada satu opini lain, kan. Nah, dengan KM50 juga sama, seolah-olah kebenaran itu cuma tunggal, di mana itu terjadi 6 laskar FPI yang kemudian menjadi korban ya, yang meninggal ditembak ya, apa istilahnya unwilling unlawful killing. Unlawful killing ya. Itu terlihat sekali bahwa dalam KM50 itu kan cuma ada satu narasi, di mana pihak kepolisian membela diri. Ya, sehingga pihak kepolisian yang ya 2 orang itu yang dinyatakan sebagai pelaku penembakan itu ternyata bisa bebas. Ya, karena dia punya dalilnya membela diri gitu. Majelis hakim juga melakukan pembuktian fakta juga mengikuti narasi yang disampaikan oleh penyidik, ya kan? Jadi level yang untuk KM50 ini itu levelnya itu luar biasa, sempurna, sampai mulai dari fase penyelidikan, fase penyidikan, sampai fase pengadilan, semua skenario narasinya satu. Ini sekali lagi menguji bahwa memang seorang perekayasa ini perekayasa yang ulung gitu. Dan kalau kita lihat siapakah yang perekayasa ulung, apakah KM50 perekayasanya orang yang sama ya? Kalau menurut kami menduga adalah ini kelompok yang sama, yaitu tim Satgasus yang saat itu dikepalai oleh Verdi Sambo. Di dalam tim Satgasus mungkin bisa ditampilkan ya, ada nggak link Bro Mustafa? Mungkin bisa disampaikan struktur satuan tugas khusus ya, Satgasus yang dibentuk oleh Kapolri yang tertanggal 20 tahun 2020. Ya,
Itu ada itu. Kalau bisa ditampilkan di situ kita lihat strukturnya bagaimana. Ketuanya adalah Verdi Sambo dan di situ ada nama Hendra Kurniawan. Nah, Hendra Kurniawan ini juga terlihat dalam konferensi pers saat Kapolda dan juga Pangdam, ya saat itu Pangdam ya, Pangdam Jaya mengumumkan bahwa telah tewas 6 orang Laskar FPI. Nah ini kalau misalkan ditanya Pak Matnur, apa novum baru yang Bapak maksudkan? Maka novum baru yang saya maksudkan ini satu, sosok Hendra Kurniawan ini adalah novum baru. Dulu kita tidak tahu perannya Hendra Kurniawan ini apa. Waktu menampilkan bukti-bukti samurai dan lain sebagainya yang ditunjukkan oleh Kapolda, itu perannya apa? Ya, di situ hanya disebutkan sebagai katanya kepala tim apa, Mus? Nggak jelas suaranya itu. Suaranya nggak ada. Belum ada Yang suara. diminta Sambo untuk memimpin tim. Apa Hendra itu saat di KM 50 itu apa dia posisinya dia, Hendra Kurniawan itu? Tim khusus, ketua tim khusus. Untuk apa? Untuk itu, rekonstruksi terjadinya peristiwa KM 50. Nah, jadi waktu itu Hendra ini memimpin 30 orang yang bertugas melakukan rekonstruksi dari peristiwa KM 50 ini. Nah, makanya ketika misalkan Kapolri mengatakan kalau ada novum baru, kasus KM 50 bisa diangkat. Maka saya katakan novum barunya ini adalah sosok Hendra Kurniawan ini. Bahwa dia ternyata kan dalam saat itu kita hanya tahu dia adalah ketua tim khusus untuk investigasi KM 50. Ternyata, nah ini dia fotonya. Ini kan kelihatan nih bahwa ada samurai yang ditonjolkan ya kan. Ini kita lihat dari sebelah tengah ini yang pakai seragam ini adalah Pak Dudung, kemudian ini Fadil Imran ya Kapolda. Kemudian ada Yusri di sini dan ada Hendra. Saat foto ini ditampilkan kita kan tidak tahu posisi Hendra. Ternyata Hendra adalah bagian dari Kasatgasus gitu. Jadi novum baru ini adalah ternyata Hendra Kurniawan yang sekarang juga telah dicopot ya kan, karena dianggap orang nomor 2 terpenting dalam kasus rekayasa pembunuhan Brigade J. Dia orang nomor 2 loh, terpenting ya. Karena kejabatannya dia langsung di bawah dari Verdi Sambo sebagai Karo Paminal Propam Kepolisian Republik Indonesia. Jadi dengan adanya munculnya Hendra Kurniawan yang juga Hendra ini ternyata orang yang merekayasa juga dan melakukan obstruction of justice, melanggar etika, maka saya kira sudah cukup bukti untuk ini diajukan di dalam pengadilan baru. Ya, tingkat kasasi ya mungkin status hukumnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, novum berikutnya adalah bahwa kalau kita lihat dari Brigadir J, ini kan kelihatan narasinya Verdi Sambo ini menjadi rusak karena adanya pengakuan dari Baradae. Nah, saya kira kalau kasus ini juga mau diseriusin ya, pihak kepolisian itu betul-betul ingin membangun citranya kembali yang sudah hancur berantakan di masyarakat karena kasus Verdi Sambo ini. Saya kira pihak kepolisian perlu mengambil pemeriksaan khusus kepada Hendra Kurniawan. Sebagai dia kan tersangka, mungkin dia diperiksa khusus. Kemudian kalau kita belajar dari kasusnya Brigade J ini kan karena Baradae kemudian muncul consciousness-nya, kesadarannya untuk mengungkapkan keadilan dan dia mengajukan sebagai justice kolaborator ya. Nah, bayangkan kalau Hendra Kurniawan juga bisa menjadi justice kolaborator untuk kasus KM 50. Tentunya kalau Hendra Kurniawan yang hadir di situ, yang memimpin tim itu dan kemudian juga punya satu pengakuan baru, ya saya kira ini akan menjadi menarik.
Ini prediksi kita saja ya, kalau kepolisian mau serius, dia bisa interogasi Hendra Kurniawan karena dia statusnya sudah juga terancam dari dicopot ya, sebagaimana Verdi Sambo. Dia juga harus mungkin dia punya pembelaan atau punya keinginan ingin diringankan hukumannya, maka dia bisa menjadi justice kolaborator asalkan pihak kepolisian memang serius ingin menangani kasus KM50 ini. Paham ya Bro Eko dan Bro Mustafa ya? Jadi kalau seandainya kepolisian mau memperdalam KM50 ini, ya novum barunya tadi saya sudah katakan ada. Dan yang kedua adalah dia dengan cara memulai dengan menginterogasi seorang bintang 1 Hendra Kurniawan ini yang terlibat dalam KM50. Nah, begitu polisi, tentunya polisi yang melakukan investigasi ini bukan polisi yang satu geng dengan Verdi Sambo ya, karena nggak mungkin. Tapi ini geng yang ini geng yang beda. Ya, kalau perlu penyidik yang memeriksa Brigadir J. Jadi ini biar satu paket. Saya kira kalau kasus Brigadir J dibuka dan juga kasus KM50 ini juga dibuka, bahwa ini memang ada perekayasanya, saya kira reputasi kepolisian semakin baik sekali. Dan disitulah Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo ini akan mampu mengembalikan citra yang tadi rusak dan hancur, itu menjadi citra yang lebih baik lagi, bahwa kepolisian tidak mau adanya perekayasa kasus-kasus tertentu, bahkan meskipun itu dianggap istilahnya yang memberikan kelompok yang mungkin selama ini mengkritisi pihak kepolisian gitu. Ya, FP ini kan banyak mengkritisi pihak kepolisian kan. Makanya mereka mengkritisinya dengan cara apa? Memberantas judi, ya, memberantas dugem, ya kan, tempat-tempat maksiat. Sebetulnya kan mereka mengkritik kinerjanya polisi gitu. Nah, kalau KM50 ini dijadikan alat oleh kepolisian untuk memperbaiki reputasinya, saya kira ini langkah yang tepat, Bro Eko dan Bro Mustafa. Nah, supaya nggak berkepanjangan, saya mau berhenti di situ dulu, Bro. Ya baik, jadi intinya template yang sama ya, yang digunakan antara kasus pembunuhan Brigadir J dan kasus KM50. Barang bukti dihilangkan, kemudian istilahnya juga lokasi ya lebih parah lagi, lebih masif lagi sampai diratakan dengan tanah, itu ya itu fantastis ya. Dan ini yang artinya sama sekali narasi yang dibangun itu tidak istilahnya hanya satu gitu ya. Kemudian walaupun inkonsistensi terlihat di mana-mana, tapi sepertinya umat itu tidak bisa berbuat apa-apa begitu ya dengan hal tersebut. Nah kemudian dengan kasus ini yang seolah-olah sama sehingga ketemu, jadi ada semacam benang merah ya. Bagaimana istilahnya kasus-kasus itu seolah-olah direkayasa begitu. Bahwa ini terbukti bahwa ada rekayasa untuk kasus Brigadir J, dan itu bisa dimungkinkan sebetulnya itu juga terjadi pada kasus KM50. Dan semestinya ada yang istilahnya melakukan penyelidikan ulang ya terhadap kasus ini. Kemudian kemaksiatan merajalela ya, semakin merajalela ya. Nah, sehingga dan seolah-olah kalau benar adanya konsorsium 303 itu seolah-olah kemaksiatan yang merajalela ini dilindungi oleh oknum-oknum atau mafia yang ada di tubuh kepolisian. Nah, ini biasanya kan urusan judi dan kemaksiatan ini FA itu yang selalu sweeping ya untuk kemaksiatan seperti itu pada saat kepolisian tidak turun tangan. Nah, hal ini tentunya membuat umat Islam itu berasumsi begitu, jangan-jangan nah itu kan seperti itu. Itu gimana melihat ini, Bang?
Iya, kalau saya kira yang disampaikan Bro Eko itu menarik ya, bahwa dalam kasus Brigade J dan kasus KM50 ini kemiripannya itu sama. Jadi ini menggunakan template yang sama. Ya, template yang sama di mana pertama itu kan jenazah yang dikirimkan oleh pihak kepolisian kepada keluarga KM50 atau keluarga Brigade J itu kan sudah diotopsi sebelumnya. Ya kan? Ya kan? Nah, barulah kemudian terlihat luka tembaknya juga di dada. Jadi ini pelakunya ini psikopat betul gitu. Ya, di dada ditembak, ya kan. Kemudian juga ada sempat penyiksaan dan sebagainya. Tapi saya kira ya kemiripan itu sangat mengundang rasa curiga. Nah, kalau seandainya publik meminta pihak kepolisian membuka KM50 lagi, maka pihak kepolisian itu bisa menempuh dengan berbagai cara. Yang pertama, menunjukkan novum baru. Ya, tapi kan ini masalahnya bukan pihak kepolisian yang mencari keadilan kan, tapi kan para pengacara keluarga dari KM50 ini, 6 orang ini. Nah, menurut saya ini bisa dimulai dari munculnya kembali, harusnya pihak pengacara mengangkat kembali. Ya, pihak keluarga ini harusnya membawa lagi, bicara kepada publik bahwa mereka menemukan keanehan-keanehan dan mereka meminta pihak kepolisian dan mereka menunjukkan novum baru itu kepada pengadilan. Nah, barulah kemudian mereka juga melaporkan kepada kepolisian. Nanti polisi-polisi yang ingin mendukung penegakan keadilan di masyarakat dan ingin memperbaiki citranya, ini baru berkolaborasi. Barulah kemudian si Hendra Kurniawan ini digali, diinvestigasi, disidik. Ya, apakah betul dalam KM50 ini ada rekayasa gitu. Entah bagaimana ceritanya, dia bisa dijanjikan justice kolaborator untuk KM50 misalkan. Nah, dengan begitu kerja polisi akan jauh lebih mudah. Dan kasasi ini bisa kemudian membuka pengadilan baru dan kemudian menegakkan keadilan yang selama ini tertutupi, yang katanya mereka melakukan perlawanan. Bagaimana mungkin mereka melakukan perlawanan kalau ternyata senjata-senjata yang dipamerkan itu menurut pihak pengacara itu bukan senjata mereka. Mereka itu hanya membawa, bukan samurai, hanya membawa senjata-senjata yang tidak bisa dikategorikan sebagai senjata tajam. Ya kan? Nah, sampai level ini baru kemudian pertanyaannya senjata-senjata ini siapa dong? Nah, ini kan berarti perekayasa ini, sebagaimana perekayasa ada 7 tembakan, bayangkan 7 tembakan dan 5 tembakan, 7 penembakan meleset, yang 5 ini mengenai badan Brigade J. Itu kan perekayasa yang luar biasa itu. Ya, seolah-olah ada bukti senjata sebagainya. Nah, bukti senjata ini kan juga sama di KM50 disampaikan nih adalah samurai-samurai mereka. Loh, mereka kan sedang bertugas mengawal Habib. Kalau pertarungan samurai ya nggak penting lah gitu. Itu kecuali kalau ingin melakukan penyerbuan. Ini kan bukan melakukan penyerbuan, ini kan melakukan pengawalan. Jadi saya kira ini banyak sekali hal-hal yang perlu dibuka oleh publik, yang ingin menunjukkan bahwa ini loh kesempatannya pihak kepolisian untuk mengembalikan reputasinya kembali. Dan dengan adanya kemampuan kepolisian mau membuka ini kembali, saya yakin bahwa reputasi kepolisian ini akan baik. Setidaknya mereka ingin mengungkapkan bahwa pelaku-pelaku perekayasa satu kejahatan, ya itu memang harus dibabas habis di tubuh kepolisian. Dan memang ini sumber penyakitnya adalah Verdi Sambo dan gengnya, dan ini diamputasi gitu gengnya ini. Nah, itu kan keren. Jadi reputasi itu bisa kembali ke 180 derajat. Citra polisi akan semakin sempurna lagi gitu. Nah, saya punya keyakinan bahwa Hendra Kurniawan ini adalah sosok yang penting dalam KM50. Mungkin kalau otaknya bisa jadi ada otak lain di belakangnya dia, tetapi dia yang memahami betul ya apa yang terjadi dan bagaimana, kenapa misalkan rest area 50 itu dihancurkan kepolisian misalkan. Lah, kalau misalkan itu terjadi apa yang namanya
penindakan membela diri misalkan dari pihak kepolisian, ya kenapa harus dihancurkan KM50? Itu kan mematikan pencarian orang. Itu di situ aja udah terjadi keanehan, sama seperti keanehan ketika Brigade J keluarganya nggak boleh melihat si jenazah itu. Ya kan? Sama itu KM50 rest areanya semuanya dihancurkan sehingga orang-orang yang mencari penghidupan di sana hilang, ya padahal kasusnya ternyata yang narasi mereka, narasi yang diciptakan itu narasi pihak si FPI-nya itu yang melawan dan kemudian pihak kepolisian melakukan pembelaan diri. Nah, ini yang agak aneh ya menurut saya. Jadi ini perlu diinvestigasi ulang. Nah, cuman kita tadi kasih jalan cara menginvestigasi ulang adalah dengan cara novum baru. Novum barunya adalah sosok Hendra Kurniawan ini yang ternyata dia adalah bagian dari Verdi Sambo, seorang ahli yang merekayasa, jago perekayasa kasus. Yang kedua kita juga tadi sarankan bagaimana cara memulainya. Cara memulainya adalah ya pihak kepolisian kalau ingin sungguh-sungguh segera menghubungi para pengacara dari keluarga-keluarga FPI itu untuk mereka membuat satu laporan polisi baru atau mereka menggugat satu kasasi dengan novum baru, dan nanti kemudian pihak kepolisian menginterogasi, punya alasan menginterogasi Hendra Kurniawan. Saat ini kan tidak ada alasan karena tidak ada laporan atau novum baru. Nah, kalau ada alasan kepolisian, polisi bisa bertindak cepat dan kemudian mudah-mudahan Hendra Kurniawan ini mengungkapkan apa yang terjadi dan kemudian terang benderang lagi yang akhirnya kita tahu ujung-ujungnya ini Verdi Sambo lagi. Kan itu begitu, dengan begitu akhirnya reputasi kepolisian semakin terbuka. Nah, begitu juga dengan kasus kebakaran nih, kebakaran Kejaksaan Agung yang ditangani oleh Verdi Sambo juga ini. Siapa orang kunci di sini? Ya, itu juga yang harus kemudian dicari dan kemudian ya sama seperti kasus Brigade J ada Barada E-nya sebagai justice kolaborator biar ini semua terkuak. Jadi kasus ya kalau saya perhatikan ya Bro Eko, Bro Mustafa, kasus-kasus korupsi di negara Indonesia ini tidak akan pernah terungkap secara terang benderang kalau tidak ada nyanyian orang dalam. Mau kasus korupsi KPK atau kasus sekarang ini, itu menunjukkan bahwa nyanyian orang dalam. Jadi tidak ada betul-betul terungkap ini karena memang hasil investigasinya pihak kepolisian, dari eksternal nggak ada. Yang ada di Indonesia ini adalah terjadi nyanyian orang dalam yang tidak puas, yang kemudian mengungkapkan berbagai praktek kejahatan. Saya kira itu. Ya, ini ada di blog komentar ya, ada komentar yang menarik ini dari Komite Pendukung Presisi Polri. Nah, ini akunnya atas nama Komite Pendukung Presisi Polri. Kita dorong audit Satgasus sebagai instrumen yang berdiri menaungi Sambo dan kawan-kawan. Dorong periksa Tito dan Idam, laporkan pidana semua pihak. Nah, ini kemudian ada lagi dari Durtim Channel Save KM50. Nah, ini ya menarik ya, karena memang umat itu kebanyakan mengalah ya, umat Muslim itu ya, untuk hal yang seperti ini. Dan kita tidak menginginkan terjadi sebuah kecurigaan bahwa ini semacam Islamofobia begitu ya. Pergerakan karena banyak kriminalisasi segala macam, kemudian melihat struktur dari Satgasus ini istilahnya. Bro Eko, tadi Bro Mustafa pengen bicara itu kali. Oh iya. Ya. Oke, mungkin sedikit saya menyampaikan ya beberapa hal bahwa sebetulnya kan kasus FPI ini tewasnya 6 ya, Laskar FPI ini kan juga bahkan dimuat di catatan human rights pemerintahan Amerika Serikat ya. Bahwa dari situ saja negara Amerika ini mengamati gitu loh, bahwa ini terjadi tindak pelanggaran HAM di sini dalam kasus ini gitu loh. Nah, kemudian kan sebetulnya kita juga mempertanyakan selain kepolisian, Komnas HAM ya, ketika kasus ini terjadi. Itu kan rekomendasinya juga nggak jelas gitu kan terhadap kasus ini gitu loh.
Apalagi ini ada 6 jiwa gitu, 6 jiwa manusia yang melayang gitu ya. Yang melayang, yang sangat jelas terjadi penyiksaan gitu ya. Ini kan sebetulnya memang harus, menurut saya sih harus diinvestigasi kembali gitu loh, peristiwa ini gitu loh, KM 50 ini kan. Tadi yang disampaikan Bang Matnur bagaimana sampai tempat kejadian perkaranya, rest areanya sampai ditutup gitu kan. Ini kan luar biasa gitu kan. Gitu. Jadi memang ini pintu masuk ya. Apa yang terjadi di kasus Brigadir J ini, kita melihat ternyata loh, kok orang-orang yang ada di kasus ini yang ketika muncul KM 50 juga orang-orang yang muncul juga gitu loh. Disampaikan ada mungkin Ferdi Sambo juga, kemudian Hendra Kurniawan, kemudian juga jangan lupa ada Pak Kapolda juga Fadil Imron yang memberikan preskon ya waktu itu ya tentang KM 50 yang dalam kasus ini tiba-tiba disorot publik karena berpelukan gitu ya sama Ferdi Sambo sebelum dia diumumkan sebagai tersangka gitu kan. Jadi ini ada publik jadi melihat seperti ada benang merah orang-orang ini gitu kan. Apalagi kemudian ketika dilihat penyiksaannya dan lain sebagainya kok mirip gitu loh dengan apa yang terjadi pada kasus ini. Ya akhirnya, nah cuman kan ya sekarang kasus Brigadir J akhirnya terbongkar ya bagaimana tewasnya seorang ajudan Kadifropam ini. Itu kan misalnya kejadian tanggal 8 ya Bang. Baru kemudian diumumkan tanggal 11 Juli ya. Saya kok ngebayangin kok tiba-tiba dalam rentang waktu 3 hari yang terlibat tuh hampir 100 orang, 97 orang di kepolisian. Ini kan apa gitu kan institusi seperti ini kan yang luar biasa gitu loh. Sehingga kita jadi melihat jangan-jangan yang terjadi di KM 50 tidak jauh berbeda. Sehingga ada persekongkolan gitu loh untuk coba menutup kasus ini sampai ya di level-level berikutnya lah. Termasuk lembaga negara Komnas HAM itu menurut saya yang perlu kita minta pertanggungjawabannya atas terhadap kasus ini. Ya lagi-lagi memang ini keluarga ya, keluarga dari 6 korban ini bagaimana lawyernya kan yang akan membawa bagaimana kelanjutan dari kasus tewasnya 6 laskar FPI ini. Itu mungkin beberapa hal dari saya. Silakan Bang Mantur. Ya, menarik yang disampaikan Bro Mustafa ya, terutama sosok Kapolda ya, Fadil Imran ini. Ini kan dalam kasus Brigadir J, sosok Fadil Imran ini yang datang bertemu Sambo dan berpelukan. Ini kan masih belum jelas. Kenapa Fadil Imran, seorang Kapolda, itu memeluk hangat seorang Ferdi Sambo dalam kasus Brigadir J ini? Apa hubungannya? Ya kan? Ini perlu kita soroti nih Bro Mustafa. Ini Fadil ini, Pak Kapolda ini sampai sekarang ini publik bertanya-tanya, kok dia datang seperti dia memberikan satu apa istilahnya dukungan yang berarti kan dukungan penuh kan. Dia punya kantor di Polda, dia datang ke Mabes Polri, dia khusus datang ke kantornya Ferdi Sambo dan di situ dia undang wartawan dan dia peluk-peluk Ferdi Sambo itu sebagaimana dia seolah-olah Ferdi Sambo ini yang bersalah gitu loh. Yang perlu didukung gitu loh. Tindakan Fadil Imran ini kalau kita pakai kacamata hari ini, kita akan katakan bahwa loh, kok ini orang yang punya jabatan tinggi yaitu Kapolda. Itu kok memberikan dukungan kepada pesakitan Ferdi Sambo. Apakah dia kemudian mendukung tindakannya Ferdi Sambo padahal dia punya etika sebagai pimpinan ya, jenderal kepolisian ya dan juga memimpin Polda DKI, Polda Jaya, Metro Jaya gitu yang kekuasaannya tidak hanya DKI ya tapi termasuk Depok dan sekitarnya. Itu kan termasuk bagian dari wilayah Metro Jaya gitu. Nah, di sini kan menjadi satu analisis yang menarik gitu loh. Siapa sebenarnya Fadil Imran dan kenapa dia kok sepertinya punya hutang budi sama Ferdi Sambo. Dan jangan kita lupa juga Bang, bahwa dari 97 ya,
Suaranya terputus ya, Bro Mustafa. Betul. Suaranya hilang. Dari 97 yang diperiksa itu, mayoritas adalah dari kesatuan Polda. Gitu kan, Bro Mustafa kan? Iya. Iya. Nah, kan nggak mungkin kalau Polda ini bergerak kalau tidak ada satu isyarat-isyarat dari pimpinan Polda tertentu untuk memberikan dukungan kepada Verdi Sambo. Nah, sementara kalau kita lihat dalam KM 50, Fadil lah yang di depan yang menyampaikan bahwa ini samurai, ini senjata-senjata mereka, dan ini kemudian 6 orang sudah tewas ya karena mencoba mengganggu kinerja kepolisian, Polda dalam hal ini. Ya. Nah, ini artinya dunia internasional melihat untuk yang kasus KM 50 yaitu adalah unlawful killing gitu ya. Dan ya buktinya adalah Amerika dengan country report-nya. Iya. Nah, ini artinya mereka kan punya cara pandang melihat ini bahwa ini adalah pelanggaran HAM. Sementara ini seolah kepolisian menutupi ini gitu ya. Sementara orang kan tidak bisa semuanya tidak bisa semuanya dipaksakan untuk dibuat percaya gitu, karena orang punya analisis gitu ya, punya daya analisis yang berbeda-beda. Mungkin masyarakat yang biasa saja yang tidak mengikuti dari awal akan mendengar ujungnya saja ya, dan tapi masyarakat yang jeli, yang analitis tentunya akan bertanya-tanya, akan muncul kecurigaan. Apalagi setelah munculnya kasus Brigadir J ini. Artinya akan mengobok-ngobok lagi kasus yang ada di belakang begitu. Karena tadi bahwa template-nya mirip, ada kesamaan. Ya gimana, ada barangkali last statement Bang Madur? Ya, saya kira tadi ya, Mus, gimana Mus? Sedikit ya, ini kan publik juga akhirnya mempertanyakan ya kerja tim sus Bang ya, tim sus Brigadir J ini ya. Banyak yang mempertanyakan, ini kan banyak yang terlibat ini dari Polda Metro Jaya. Tapi kemudian sampai sekarang nggak jelas gitu di mana posisi Fadil Imron nih, Polda Metro Jaya dalam kasus tewasnya Brigadir J ini gitu. Artinya kalau memang benar tim sus bekerja secara transparan dan lain-lain sebagainya, ini kan harusnya dijawab dong pertanyaan publik. Ini bagaimana status Fadil Imron gitu, yang notabene sebagai banyak personil di Polda Metro itu terlibat dalam kasus ini, tapi bagaimana posisi Fadil Imron sendiri gitu? Itu. Benar. Dan ini sekali lagi, pertama saya sebelum ke Mustafa mau komentari dulu apa yang Eko sampaikan, bahwa ketika Amerika membuat laporannya tentang pelaksanaan HAM di Indonesia, dia menempatkan adanya pelanggaran HAM dalam kasus KM 50. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Meskipun pengadilan mengatakan tidak ada yang salah. Tapi kan kita tahu pengadilan ini kan bisa, ya jaringan Sambo ini kan bisa kemana-mana termasuk ke pengadilan. Ya kan? Makanya termasuk. Termasuk kemana-mana lah. Saya nggak nyebutin institusi itu, tetapi kemana-mana lah. Yeah. Ya, dia bisa punya jaringan kemana-mana. Bahkan kabarnya dia bisa nangis-nangis sama pihak Kompolnas, anggota Kompolnas yang perempuan, ya. Berarti kan dia punya akses ke sana kan. Sangat mudah sekali buat seorang Verdi Sambo punya akses kemana-mana, lintas organisasi. Nah, laporan dari Amerika ini nggak boleh dianggap sepele karena dia kan punya satu informasi-informasi lain. Intinya dia menganggap KM 50 itu bermasalah meskipun pengadilan tidak menganggap bermasalah. Nah, ini juga bisa jadi novum kedua menurut saya. Ya, ada satu keyakinan dari ini kan institusi negara loh. Laporannya itu bukan LSM, bukan NGO-nya Amerika. Beda. Kalau NGO-nya Amerika dia bisa berbuat apa saja, tapi ini yang ngomong adalah negara. Negara Amerika melalui Department of State, ya, Kementerian Luar Negerinya membuat satu rilis pemantauan dia terkait pelanggaran HAM. Dia sebutkan bahwa
FPI KM 50 itu adalah kasus pelanggaran HAM. Negara yang statement, ingat ini negara, bukan NGO. Kalau NGO sih bisa, ini negara. Jadi artinya dia punya source lain di samping source dari NGO tentunya. Jadi ini bisa jadi novum kedua ya setelah sosok Hendra Kurniawan ini terkuak dan dia ternyata yang punya bermasalah di Brigadir J dan menjadi orang nomor 2 dalam rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J. Yang kedua adalah sosok ini laporan dari pemerintah Amerika ini yang mengatakan ini bahwa KM 50 ini bukan sekedar perlawanan diri atau dianggap tidak punya masalah, tapi ini ada problem di situ. Nah, yang kedua yang saya sampaikan tadi yang kaitannya dengan pihak Polda. Nah, ini pihak Polda ini memang perlu dicurigai kalau menurut saya. Setelah dia berpelukan, kesalahan Fadil itu berpelukan itu. Kalau kita pakai kacamata sekarang, ya mungkin zaman kacamata itu, dia memberikan dukungan karena Verdi Sambo ini kasihan itu. Tapi kalau kita kacamata sekarang, Verdi Sambo sudah mengakui kemarin dalam sidang kode etik bahwa dia bersalah. Kalau kita pakai kacamata hari ini, kita katakan berarti Kapolda Metro Jaya mendukung kesalahan yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Kalau kita pakai kacamata hari ini, dan itu perlu diproses. Apalagi yang kedua tadi disampaikan oleh Mustafa, mayoritas orang yang diperiksa 93 itu adalah berasal dari kesatuan dari kepolisian Metro Jaya. Nah, ini yang perlu kemudian diusut tuntas. Apalagi kalau bicara KM 50, kita tahu yang katanya ditampilkan oleh Fadil senjata-senjata milik Laskar, 6 Laskar itu kabarnya bukan miliknya Laskar, tapi pertanyaan itu milik siapa? Ya kan? Nah, saya kira ini yang menjadi satu pernyataan saya yang terakhir ya, bahwa dengan melihat pola template yang sama ya, CCTV hilang, barang bukti hilang ya, rest area KM 50 juga hilang. Kemudian orang-orang yang tampil di situ juga hari ini dinyatakan ahli-ahli prekayasa kasus. Ya kan? Masuk Hendra Kurniawan yang disebut-sebut ya, dia tampil juga di foto itu. Kemudian ada fakta bahwa 93 yang diperiksa yang juga terlibat dalam obstruction. 97. Berapa? 97 itu adalah mayoritas dari Polda, kepolisian Polda Metro Jaya. Itu juga bisa menjadi satu bukti ya untuk menguatkan. Dan sekali lagi begini menurut saya, Pak Kapolri, saya kira ini momentum yang bagus sekali Anda memecahkan 2 kasus sekaligus. Satu kasus yang berhubungan dengan Brigadir J, kasus yang berhubungan dengan KM 50. Bedanya apa? KM 50 ini adalah kasus yang langsung kena umat Islam. Kalau Brigadir J ini adalah yang kebetulan Brigadir J ini adalah seorang yang beragama Kristen. Tetapi bukan Kristen atau Islamnya, tetapi ini untuk atas dasar kemanusiaan. Jadi jangan sampai ada persepsi kemanusiaan yang dimaksud hanya untuk berlaku untuk kalangan-kalangan minoritas saja. Sedangkan kemanusiaan untuk kalangan mayoritas itu tidak berlaku. Jangan sampai, Pak. Oleh karena itu saya kira ini kesempatan Pak Kapolri dan kepolisian termasuk tim sus untuk sekaligus, karena ini kelihatan bahwa orang-orang yang dinyatakan jago merekayasa kasus ini juga pernah terlibat dalam KM 50. Jadi ini ada momentum besar untuk Pak Kapolri melakukan membuka kasus ini sejelas-jelasnya. Dan mudah-mudahan kalau pihak Kapolri melakukan ini dengan baik, reputasinya yang tercoreng itu bisa hilang. Karena apa? Penyakit yang ada dalam tubuh Polri ini bisa diamputasi. Dan kalaupun ini sudah menjalar kemana-mana, kalau ini sudah diamputasi, mudah-mudahan menjalarnya itu bisa diperbaiki dengan adanya sel-sel baru yang tumbuh. Gitu. Kalau ini masih nanggung separuh-separuh, ya saya kira hasil reputasi kepolisian ini nggak akan optimal. Ya, kita pengen ya, karena kita semua cinta dengan institusi kepolisian, kita pengen kepolisi itu betul-betul sebagai tagline-nya pengayom masyarakat, yang melindungi masyarakat, yang memberikan rasa keamanan sekaligus rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Betapa indahnya kalau Kapolri ini yang meneladani pendahului pihak kepolisian yang namanya Pak Hugeng, di mana beliau dikenal lurus dan jujur begitu ya.
Mungkin itu, Bro Eko, statement terakhir saya. Ya, baik. Sedikit Terima boleh kasih. menambahkan? Ayo silakan Bang. Iya Bang, jadi sebetulnya kemarin di RDP antara Kapolri ya dengan Komisi 3, itu sebetulnya sudah ada satu orang anggota Dewan, Desmond ya kalau tidak salah, yang sudah menyinggung ini, perihal KM50 ini. Seperti itu. Dan jawaban Kapolri itu mempersilahkan, kalau memang ada bukti atau novum baru, silakan disampaikan, ya nanti kita lihat gitu kan. Nah sebetulnya kan ini sudah ada DPR sih, Komisi 3 nih yang membuka juga wacana ini, Bang. Jadi menurut saya aspirasi ini juga bisa disampaikan juga ke Komisi 3 ya. Untuk bagaimana bisa jika ya keluarga atau pengacara keluarga melihat merasa belum mendapat keadilan, maka ini sebenarnya sudah ada ruangnya gitu, sudah diberikan ruangnya untuk membuka kembali kasus ini lewat parlemen ya, dalam hal ini Komisi 3. Dan nanti mungkin yaitu nanti bisa bagaimana langkah selanjutnya untuk ke polisian, Kapolri dalam atau bahkan ke Menko Polhukam misalnya, Pak Mahfud MD yang pada kasus ini kan Brigadir Joshua ini banyak juga bersuara ya beliau. Artinya itu tidak terbuka ruang gitu loh bahwa keluarga KM50 bisa melaporkan juga kasus ini ke Menko Polhukam yang sekaligus juga Ketua Kompolnas yaitu Pak Mahfud MD. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya baik, ya kita berharap bahwa keadilan bisa ditegakkan ya dengan seadil-adilnya, hukum bisa ditegakkan dengan sebenar-benarnya, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan saya harap Kompolnas juga itu bisa mereview KM50 ya tentunya, karena untuk kasus Brigadir J kan peran Kompolnas ini sangat dominan ya untuk bisa diungkap begitu. Dan kita berharap Kompolnas pun berlaku sama dengan kasus KM50. Nah, seperti itu. Ya untuk JSA kali ini kita cukupkan sekian, dan ini topiknya masih didominasi oleh kasus Verdi Sambo ya. Dan mungkin kedepannya juga masih akan terus berlanjut ini karena masih banyak hal yang publik bertanya-tanya ya dari motif dan sebagainya. Ya terima kasih Bang Matnur atas pencerahannya. Saya kembalikan lagi ke Bang Mus, silakan. Baik, terima kasih Bro Eko atas diskusi JSA kita pada malam hari ini. Kita cukupkan saja ya diskusinya. Semoga memberikan informasi kepada publik terkait dengan isu yang kita bahas malam. Terima kasih Bro Eko, terima kasih Bang Matnur. Kita akhiri ya JSA kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eko ya. Dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Siap, sampai jumpa.